karena Tuhan hantarkan. Doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kita di tahun 2021. Mari kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, yang telah memberkati kehidupan kami. 2020 kami sudah lewati dan kami ada di tahun 2021 di minggu yang pertama. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah hari ini. Dengarlah firman Tuhan, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar semua boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan kepada jemaat satu sama lain yang boleh pada pagi hari kita bersuka cita ya. Kita boleh bersyukur. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita mau angkat pujian ini dengan sorak-sorai lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang menjadi kekuatan bagi hidup kita dalam kita menjalankan hidup kita di 2021 ini. Naikkan suaramu, pujianmu dengan sukacita. Baik jemaat yang mau berdiri, silakan berdiri sesuai dengan kondisi masing-masing di rumah ya. Kita bersorak-sorai lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang lebih dari pemenang ya, puji Tuhan. Kita kiranya pujian ini terus meneguhkan iman kita, kekuatan kita menghadapi segala badai hidup pencobaan. Kita akan siap dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini ada perjamuan juga, siapkan hati bahwa sungguh besarlah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita mau mengangkat pujian di dalam NKI nomor 71 yang bagian A. Ya, sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta sekarang, lihat indahlah anugerah itu yang memberi sentosa. Ternyata pada hatiku waktu ku percaya dalam bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerahku selamat dan jiwaku tenang. Tuhan berjanjilah yang baik, tetaplah sabdamu. Ku akan jadi perisaiku sepanjang umurku. Saya persilakan Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat berjumpa di tahun 2021. Selamat tahun baru sekali lagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Topar akan menyampaikan video. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami siapkan hati kami ya Allah, di dalam Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan menyempurnakan seluruh pelayanan kami, terlebih ibadah kami. Sesungguhnya Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir melalui virtual Zoom ini, lebih dari 3 orang, Tuhan ada bersama kami. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar bagi kami, sesuai dengan kerinduan hati kami masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja melalui ibadah kami, dari awal pemberitaan hingga akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar,
dan teguhkan hati kami untuk mampu melakukannya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya berkhotbah, Topper akan menayangkan satu video yang baru direkam tadi pagi. Ya. Shalom, jemaat GKI Indonesia dimanapun berada. Selamat tahun baru 2021. Pada kesempatan ini saya menegaskan kembali tema khotbah tanggal 1 Januari 2021, yaitu menjadi pemenang untuk memenangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 4 prinsip bahwa kita adalah pemenang. Firman Tuhan katakan kita pemenang karena kita ditentukan untuk menang. Kita menang karena kita dipanggil untuk menang. Kita menang karena kita dibenarkan untuk menang. Dan kita menang karena kita dimuliakan untuk menang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 bukan tahun ketakutan. Tahun 2021 bukan tahun kekhawatiran. Tahun 2021 bukan tahun krisis bagi anak Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menang. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lewatilah tahun ini bahwa kita adalah pemenang. Tema umum Gereja KMI Indonesia Jemaat Kekasih tahun 2021 adalah pemenang untuk memenangkan. Itu ada di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Tujuan tema umum Gereja KMI Indonesia Jemaat Kekasih 2021 adalah supaya jemaat GKI Kekasih menjadi pemenang terhadap diri sendiri, mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging, untuk melayani dan memenangkan jiwa. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun videonya tidak terlalu bagus, tapi saya yakin pesan yang disampaikan tadi kepada kita pasti menangkapnya dengan baik. Jadi itu adalah fondasi yang paling mendasar sebagai awal tahun 2021. Bagaimana tahun 2021 dapat kita lewati sampai selesai tergantung bagaimana prinsip yang kita pegang mengawali tahun ini dengan menjadi pemenang untuk memenangkan. Nah, di Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini ayat yang sangat hebat. Pemenang ada lagi di atasnya yang menang, yaitu orang-orang yang bersama dengan Yesus. Karena Yesus pemenang, bersama dengan Yesus pasti menang. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Hal yang berikutnya, silakan Topper. Tujuan supaya jemaat GKI Jakastia menjadi pemenang terhadap diri sendiri, mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging, untuk melayani dan memenangkan jiwa. Ini yang menjadi fokus kita tahun 2021. Kalau kita sudah menang terhadap diri kita, pasti kita menang terhadap yang lain. Karena kekuatan kita bukan dari luar, tetapi kekuatan kita dari dalam diri kita itu sendiri. Mari kita betul-betul memperlihatkan diri kita untuk menjadi pemenang, lebih lagi memuliakan Tuhan. Selanjutnya, silakan Topper. Nah, sebelum kita masuk kepada arti kemenangan, menang untuk menang, saya baca firman Tuhan terlebih dahulu buat kita yang terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Landasan firman Tuhan, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Saya membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya,
dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita akan fokus kepada satu pribadi yang bernama Kain. Dalam arti di sini, bagaimana Kain menang terhadap dirinya sendiri atau tidak. Kita akan melihat pribadi seorang yang bernama Kain dalam menghadapi satu perjuangan yang sangat besar. Apakah dia berhasil menang atau tidak? Mari kita lihat dulu. Saya perhatikan bahwa salah satu hal yang sangat mendasar yang membuat seseorang menang atau tidak, itu dikaitkan dengan satu kata kunci, yaitu keinginan. Ya, keinginan inilah yang membuat dua hal yang akan terjadi. Keinginan baik atau keinginan buruk. Keinginan untuk menang atau keinginan untuk gagal. Nah, hal ini yang akan menjadi fokus kita. Ya, mari kita lihat arti kata keinginan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keinginan itu adalah ingin atau kehendak, kemauan atau hasrat, gairah, dambaan, cita-cita, permintaan, harapan, dan lain-lain. Jadi saya yakin semua kita punya hasrat tahun 2021 ini. Semua kita punya harapan yang besar. Tidak ada orang yang punya harapan gagal tahun ini. Tidak ada orang yang punya harapan biasa-biasa saja. Tidak ada orang yang punya harapan keluarganya, anaknya, masa depannya hanya begitu-begitu saja. Semua punya harapan, semua punya gairah, semua punya hasrat, semua semangat, cita-cita untuk sesuatu yang baik dan lebih baik dari tahun 2021. Saya sangat percaya itu. Ya, itu sebabnya keinginan itu yang menjadi fokus kita. Menurut kamus tadi sudah jelas arti kata keinginan. Nah, apa kata kamus bahasa Alkitab atau kamus Alkitab? Keinginan itu adalah menurut pikiran orang Ibrani, keinginan dalam arti orang Ibrani dalam Perjanjian Lama adalah melibatkan seluruh kepribadian dalam keinginan. Artinya begini, ketika mata melihat, pikiran pun ikut terlibat. Ketika pikiran ikut terlibat, perasaan pun ikut terpengaruh. Ketika perasaan ikut terpengaruh, kehendak pun akan ikut terpengaruh. Pada akhirnya seluruh kehidupan ini, tubuh, jiwa, dan rohnya, ketika ada keinginan terjadi, dia dikuasai. Kepribadiannya, kehidupannya dikuasai oleh keinginan. Kalau mata yang melihat sesuatu, muncul yang namanya perasaan. Muncul
yang namanya pikiran, muncul yang namanya kehendak, dan akhirnya terjadi sesuatu baik atau buruk. Nah, kalau menurut orang Yunani, dari kata Yunani, kalau keinginan itu adalah epitomia, yaitu mengungkapkan keinginan kuat, apakah baik atau buruk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara keinginan, itu secara positif ada di dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia tadi. Itu sesuatu yang baik. Semua orang mau baik. Semua orang mau berhasil. Semua orang punya cita-cita yang hebat. Orang punya semangat yang terbaik. Tetapi ketika keinginan kita datang, apakah itu baik atau buruk? Sangat tergantung kepada kita. Apakah kita mampu menguasai? Apakah kita menang terhadap keinginan buruk? Apakah kita menang terhadap keinginan baik? Sangat tergantung bagaimana kita menghadapinya. Nah, hal yang kedua, hal berikutnya. Fokus kita adalah keinginan tadi ya. Menang terhadap keinginan sendiri. Lanjut, Topper. Iya. Di dalam hal keinginan tadi ada dua hal. Ada hal yang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah unsur hati. Ketika kita menghadapi sesuatu yang namanya bagaimana kita menang, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 9 ada dua hal yang terjadi di sana. Sebagai unsur. Yang pertama unsur hati, yang kedua unsur dosa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menghadapi keinginan, itu melibatkan unsur hati. Kita melihat pengalaman Kain di sini. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dari dua ayat ini ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan hati Kain panas? Apa penyebabnya? Yang kedua, apa alasan korban persembahan Kain ditolak? Lalu yang ketiga, apa solusi mengatasi hati yang panas? Nah, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Menjawab pertanyaan apakah yang menyebabkan hati Kain panas? Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dengan kata lain, Kain sudah melakukan satu pemberian kepada Tuhan. Kain sudah melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Kain sudah melakukan pemberian yang sesuai perintah dalam arti aturan kehidupan sebagai orang percaya. Tetapi di sini dikatakan pemberian persembahan Kain tidak diindahkannya. Dengan kata kasarnya ditolak. Ya, ditolak. Ya. Ini ditolak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kita ada sesuatu yang kita ingin, barangkali kita mau buka usaha yang lebih besar. Kita mencari jalan untuk dapat pelanggan yang baik atau mendapat orang-orang yang kita bisa mendukung, tapi ditolak. Atau banyak hal. Bagi orang muda, ketika mereka ingin ada orang yang mereka sangat harapkan sebagai calon teman hidupnya, ketika dia mendekati, lalu cintanya ditolak. Ada banyak pengalaman kita. Atau berbagai faktor secara pribadi yang kita tahu. Akibat penolakan, ada orang yang ditolak. Pada saat dia masih kecil, baru lahir sudah ditolak barangkali. Dari kandungan sudah ditolak. Ketika dia sudah besar, dalam pertumbuhannya, dia juga ditolak. Nah, saudaraku, banyak hal-hal yang membuat kita tertolak.
Apa yang kita rasakan sehingga menimbulkan sakit hati dan menyebabkan kekecewaan, bahkan di sana katakan panas hati. Nah, ini. Jadi kita melihat unsur hati sangat penting. Yang pertama, di mana Kain ditolak dan dia sangat kecewa kepada Tuhan. Ya, dia bukan kecewa kepada manusia loh. Dia bukan kecewa kepada keluarga, dia bukan kecewa kepada lingkungan, dia kecewa kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan karena Tuhan menolak persembahannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa alasan korban persembahan Kain ditolak? Ya. Mungkin saudaraku dikasih Tuhan, ada pakar-pakar teologi mengatakan persembahan Kain itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, dalam arti dia bukan mempersembahkan lembu, sapi seperti Habel, kok dia mempersembahkan hasil pertaniannya, misalnya hasil buah-buahan dan sebagainya. Saya tidak melihat dari sisi itu. Apapun bentuk persembahan yang kita bawa pada Tuhan, besar, kecil, kambing atau buah, uang atau yang lain. Kalau kita membawa itu dengan baik, apapun jenis yang kita bawa pada Tuhan, Tuhan tidak melihat besarnya, Tuhan tidak melihat banyaknya, Tuhan tidak melihat jenisnya, apa itu kambing, apa itu buah. Saya tidak melihatnya dari situ. Saya memperhatikan apa alasan korban persembahan Kain ditolak. Di ayat yang ketiga, alasannya ditolak di sana jelas sekali Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya coba memikirkan, saya coba menganalisa arti kata setelah beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya. Artinya, kalau kita melihat di sini, ketika Kain membawa persembahan, bukan hal yang rutin. Ya, berapa hasil yang dia dapat setiap bulan? Dia tidak menyetornya. Ini pengamatan saya dengan ayat ini. Dia tidak menyetor itu secara teratur. Dia tidak menyerahkan itu secara rapi, dia tidak menyerahkan itu secara konsisten, dia tidak menyerahkannya dengan sesuai dengan apa yang dia hasilkan, tetapi dia di sini katakan beberapa waktu lamanya baru dia menyerahkannya. Kalau saya menganalisa ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dalam hal mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, contoh saja kita dapat pemberian dari Tuhan lewat hasil pekerjaan. Dikatakan di sana persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat ini, beberapa waktu lamanya baru dia menyetor, baru dia menyerahkan. Ini salah satu sikap. Artinya dia tidak mempersembahkan kepada Tuhan dengan teratur, dengan baik, dengan konsisten, sesuai dengan apa yang dia dapat. Dia menyerahkannya dengan sesuka-suka hatinya. Dengan kehendaknya sendiri. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang berhak. Saya dapat usaha, saya dapat hasil. Kapanpun saya memberi, kepada siapapun saya memberi. Kapanpun saya menyerahkannya. Terserah, suka-suka saya. Saya melihat ini salah satu sikap, faktor. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain. Karena ada perasaan sesuka-suka hati. Kapan dia mau, berapapun jumlahnya, terserah. Kalau kita lihat di sini, ada jumlah yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dan ada berkat yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi dia tidak melakukannya dengan konsisten. Nah, sehingga pada akibatnya di sini, dia memberikan sebagian dari hasilnya kepada Tuhan. Kata sebagian ini juga tidak seutuhnya. Ya, dia selain waktu yang tidak teratur dia mempersembahkan pada Tuhan, dan juga jumlah yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak melihat orang, kita tidak melihat keadaan, kita tidak mengikuti perasaan. Ini dasarnya Bapak Ibu sekalian.
dasarnya ini menegaskan bahwa korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Bukan soal jenis pemberiannya, tetapi sikap hatinya kepada Tuhan. Sehingga alasan penolakan ini adalah karena dia punya sikap tidak konsisten, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak komitmen melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan saja ini dalam hal hati, pemberian. Bagaimana kita sebagai pribadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini dari sisi tubuh kita. Bagaimana tubuh kita ini kita persembahkan pada Tuhan. Tuhan mau mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Kalau Kain tadi dia mempersembahkan satu contoh dari sisi pemberian dalam bentuk harta. Tetapi di Roma dalam bentuk tubuh kita. Ketika pemberian kita yang terbaik bagi Tuhan, sebelum kita mempersembahkan harta kita, uang kita, apapun bagi Tuhan, terlebih dahulu tubuh kita dipersembahkan pada Tuhan. Karena saudaraku harus melihatkan hati yang tulus, pribadi yang memiliki keinginan yang baik, memberikan sesuatu kepada Tuhan, sehingga pemberian kita diterima oleh Tuhan. Saudaraku, ini hal yang sangat jelas. Apa alasan korban persembahan Kain ditolak? Karena alasannya tadi jelas, dua hal. Satu, dia memberi dengan tidak konsisten. Kapan dia memberi? Terserah. Tidak sesuai dengan dasar apa yang dia terima. Yang ketiga, dia tidak memberi seutuhnya. Apa yang bagian Tuhan, apa yang bagiannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang bagian dirinya. Nah ini saudaraku. Tuhan memberi kebebasan untuk kita menentukan segala sesuatu, tetapi dasarnya harus firman Tuhan. Sehingga pemberian kita, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Nah, karena demikian, kondisi di mana Tuhan menolak pemberian Kain menyebabkan dia sangat marah, menyebabkan kekecewaan, bahkan menyebabkan panas hati, emosi. Kalau panas hati, emosi. Akal sehat sudah tidak jalan. Pikiran sehat sudah tidak jalan. Yang ada di hatinya, dia tetap marah berat, marah keras kepada Tuhan. Dengan demikian, apa solusinya? Nah, kalau orang sudah marah, saudaraku, wah, dibujuk dengan cara apapun. Kalau orang sudah kecewa, kalau orang sudah putus asa, cari solusi dengan cara apapun, sudah tidak mempan. Ya karena di dalam hatinya sudah luar biasa kecewanya, luar biasa marahnya, luar biasa panas hatinya. Dengan demikian apa solusinya bagi Kain? Kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Kain, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, satu-satunya solusi ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat dalam menghadapi masalah, satu hal. Yang langsung menjadi konselor di sini, ini bukan ahli psikologi, bukan gembala, bukan ahli bidang konseling. Yang langsung mengatasi persoalan ini adalah Allah itu sendiri. Ya, perhatikan saudara. Jadi masalah Kain ini adalah masalahnya dengan dirinya. Ketika dia melakukan sesuatu buat Tuhan, karena tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tolak. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak kompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya kita jangan asal-asal hidup, asal-asal memberi, asal-asal melakukan segala sesuatu. Orang tidak tahu kok, orang tidak ngerti kok, yang melakukan ini adalah diri sendiri. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui dengan cara apapun. Tapi
Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini Tuhan langsung menolong. Tuhan langsung memberikan jalan keluar. Tuhan langsung memberikan nasihat. Tuhan langsung memberikan teguran. Tuhan langsung memberikan firman. Apa yang kurang di sini? Oh saudaraku, kalau Tuhan langsung turun tangan, apakah ada yang kurang? Apakah tidak ada urapan? Apakah tidak ada sesuatu yang hebat di sini? Saya yakin kalau Tuhan sudah turun tangan, pasti sudah lengkap dan sempurna. Ini bukan ahli psikologi yang turun tangan. Ini bukan pendeta terkenal yang turun tangan. Tuhan Allah turun tangan. Menolong saudara kita Kain. Apakah dia menang? Mari kita lihat unsur yang kedua. Yang menjadi perhatian kita dalam kita menghadapi sebagai pemenang adalah sumbernya adalah hati. Jangan lihat orang, jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi, jangan lihat siapa-siapa. Ternyata yang menjadi perhatian kita untuk menjadi pemenang itu ada di hati. Kita menang atau tidak bukan hal di luar, bukan masalah di mana-mana. Itu ada di hati kita sendiri. Seperti apa hati kita? Seperti apa yang ada di dalam pikiran hati kita? Itu menentukan kita pemenang atau tidak. Kita lihat Kain, ketika dia dalam proses yang berat, kecewa berat, marah berat, Tuhan langsung menolong dia. Bagaimana unsur yang kedua yang menjadi perhatian kita? Kita lihat yang kedua. Silakan teman. Ya. Unsur yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita. Kita baca di dalam di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 dan 8. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hebat ini ayat jelas. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini kejahatan pertama, pembunuhan yang paling sadis di dalam dunia. Adalah Habel membunuh adiknya sendiri. Kain membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Kalau demikian saudaraku, pertanyaannya, siapakah pemenang, Kain atau Tuhan? Ya. Pasti jawaban kita macam-macam. Ya. Siapakah pemenangnya, Kain atau Tuhan? Mungkin ada yang menjawab, ya Tuhan. Atau mungkin yang ada dalam hati, ya Kain. Ya, terserah. Tetapi Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Sesuai dengan konteks yang kita baca tadi. Siapakah pemenangnya, Kain atau Tuhan? Jawabnya, mengapa Tuhan pemenang? Jawabnya Tuhan yang menang. Mengapa Tuhan itu pemenang? Ayat 6 dikatakan di sana, kenapa Tuhan dikatakan pemenang? Apa sebab? Firman Tuhan kepada Kain. Ya. Firman Tuhan kepada Kain sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia sudah dengar firman Tuhan. Dia sudah diberikan nasihat, dia sudah diberikan teguran, dia sudah diberikan bimbingan, dia sudah diberikan jalan keluar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberikan. Nasihat sudah diberikan. Pelayanan sudah diberikan. Tuhan sendiri langsung turun tangan menolong Kain dalam situasi yang sulit. Bagian Tuhan hanya sampai kepada memberikan nasihat. Keputusan ada di dalam hati masing-masing. Kalau sampai hari ini kita menjadi orang Kristen yang belum ada satu perubahan yang total,
Sampai hari ini kita menjadi orang Kristen yang terus hidup di dalam dunia yang tidak membawa kemenangan. Bukan karena Tuhan yang gagal. Bukan Tuhan yang tidak memberikan firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di dalam teknologi sekarang ini. Kalau kita memperhatikan, handphone kita ini penuh dengan ayat. Handphone kita ini penuh dengan artikel. Handphone kita ini penuh dengan nasihat. Tiap hari ada firman Tuhan yang disampaikan. Apa yang kurang? Marah, masih marah terus. Kecewa, masih kecewa terus. Berbuat dosa, masih berbuat dosa terus. Apakah Tuhan yang salah di sini? Apakah Tuhan yang kurang di sini? Apakah firman Tuhan yang tidak ada? Kalau melihat firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, sangat lengkap. Yang pasti Tuhan adalah pemenang. Kenapa Kain tidak menang? Ya. Kenapa dia tidak menang? Mari kita perhatikan, apa solusi bagi orang yang tidak menang? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita selama tahun 2020 mengalami kekecewaan, kegagalan, mengalami kehidupan yang mungkin kita rasakan sangat menderita, sangat membawa kita kepada kesulitan-kesulitan. Ingat Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 kita adalah Tuhan berjanji, kita adalah pemenang. Amin. Kita adalah pemenang dalam segala hal. Dimulai dari diri kita itu sendiri. Amin. Kenapa? Ada solusi bagi orang yang tidak menang. Tahun 2021 bagi kita sebagai jemaat GKI Jaga Setia adalah tahun menjadi pemenang. Kenapa? Ayat 9. Sekali lagi. Ayat 9 dikatakan di sana, firman Tuhan lagi kepada Kain, ya. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Pertanyaan ini juga yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka lari, mereka sembunyi. Tuhan bertanya, di manakah engkau, hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau berada? Ini satu sukacita bagi kita, saudaraku. Di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan, setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan itu selalu peduli. Amin. Tuhan sangat perhatian kepada kita. Dalam khotbah saya beberapa waktu lalu, ketika Israel dibuang ke Babel, mereka hidup dalam pengasingan, mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesulitan. Bahkan dikatakan di sana tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menanyakan mereka. Tidak ada yang kasih ucapan selamat tahun baru. Tidak ada yang kasih ucapan selamat hari Natal. Tidak ada yang kirim berita. Apa keadaanmu? Bagaimana keadaan? Tidak ada. Karena mereka sudah dianggap hilang. Dianggap tidak ada apa-apanya. Tuhan kita hebat, saudaraku. Dia selalu bertanya. Dia selalu mengikuti kita. Dia selalu memperhatikan kita, memperdulikan kita. Sebenarnya kita yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Kita yang menghilang dari Tuhan. Kita yang terlalu mengeraskan hati kita. Tuhan selalu memperdulikan kita. Tahun 2021 ini, jangan sia-siakan perhatian Tuhan. Jangan sia-siakan kepedulian Tuhan terhadap kita. Amin. Dia selalu bertanya, di manakah kita? Dia selalu memperhatikan apa keadaanmu. Orang lain sudah buang muka kepada kita. Orang lain sudah tidak mau peduli kepada kita. Tuhan selalu tanya kita di mana kita berada. Amin. Inilah Tuhan kita.
Karena dia menang di dalam hal-hal yang baik. Dia menang dalam segala hal-hal yang besar. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah kalah dengan yang jahat. Dia tidak pernah kalah dengan kesulitan. Allah kita tidak pernah kalah dengan kelemahan kita. Allah kita tidak pernah kalah dengan keadaan kita yang sering mengecewakan dia. Kita sering kalah, saudara. Kalau ada orang yang mengecewakan kita, anak kita mungkin, suami kita, istri kita, orang lain mengecewakan kita, kita langsung marah dan kecewa. Saya tidak mau tahu lagi dengan dia. Tetapi Tuhan kita, saudara, di manakah kita? Apapun keadaan kita, Tuhan selalu tanya, apa kabar? Di mana engkau berada? Situasimu seperti apa? Tuhan itu sopan. Dia sangat sayang kepada kita. Sehingga dia mengangkat kita sebagai pemenang. Karena dia sangat sayang kepada kita. Tetapi, adakah kita sadar? Dua hal yang sangat penting yang kita hadapi dalam hidup kita. Hati kita sendiri. Dan dosa yang sedang berusaha masuk dan merusak kita. Bagaimana kita hari ini? Sebagai kesimpulan, kita harus terhadap diri kita sendiri dengan memperhatikan keinginan kita seperti apa. Firman pada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, inilah dia tidak mau tahu dengan keadaan. Tuhan mau tanya keadaannya, seperti apa adikmu? Dia masih mengeraskan hati. Dia masih membela diri. Dia masih menganggap dirinya benar. Itu sebabnya dia tidak menjadi pemenang. Karena itu pelajaran bagi kita. Untuk menjadi pemenang yang akan memenangkan, ada 3 hal yang harus kita tahu dan kita lakukan. Karena kita adalah menjadi jemaat pemenang untuk memenangkan. Sebelum kita memenangkan jiwa, sebelum kita memenangkan banyak hal, mari kita terlebih dahulu menang terhadap keinginan kita. Bagaimana kita menang terhadap keinginan kita? Keinginan baik kita harus maju, keinginan yang buruk kita harus berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar. Tuhan tahu sebelum dan sesudah kita jatuh di dalam dosa. Ya. Ini sangat penting bahwa prinsipnya Tuhan tahu apa sebelum keadaan kita seperti apa dan sesudah seperti apa. Waktu Kain menuju kepada kehancuran, Tuhan sudah ingatkan, tolong jaga hati, perhatikan, jangan marah. Tuhan udah tahu. Tetapi jalan terus. Apa yang terjadi? Hal yang harus kita ingat. Bapak Ibu yang dengar khotbah saya awal tahun ini. Kita harus sadar. Sadar nih. Kalau Habel belum sadar. Ya, dia masih bela diri. Kita harus sadar. Tuhan tahu sebelum dan sesudah kita jatuh dalam dosa. Di saat kita sedang mengikuti keinginan kita, terjerumus dengan hal-hal kita, Tuhan tahu kita sedang mengarah ke sana. Tuhan sedang mengingatkan kita firman Tuhan, kebenaran, teguran, nasihat. Tapi kita jalan terus. Kenapa? Karena tidak mau sadar, mengeraskan hati. Yang kedua, jangan mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan ingatkan, Tuhan sayang kita. Dia memberikan nasihat, dia memberikan teguran kepada Kain. Kain tidak mau dengar-dengaran. Kain mengeraskan hati. Akibatnya pembunuhan terjadi. Oleh sebab itu, pertama, mari kita sadar. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu seperti apa kita. Baik saat kita berjuang, bergumul, sampai titik darah yang terakhir. Tuhan tahu. Marilah kita sadar bahwa Tuhan tahu. Yang kedua, jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan berbicara kepada kita,
Mari kita dengan rendah hati menyambut setiap teguran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui bacaan-bacaan Alkitab yang kita baca. Yang ketiga, pelihara hati kita dengan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Ini. Sehingga Yakobus pasal 1 ayat 22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita adalah penipu. Ya, itulah ayatnya. Kalau kita hanya pendengar dan tidak melakukan firman, kita adalah penipu. Jangan ada penipu-penipu di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. 3 hal yang membuat kita menjadi pemenang. Sadarlah. Jangan mengeraskan hati. Peliharalah hati kita. Dengan mendengar firman Tuhan secara baik. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita biasa-biasa saja. Mari hari ini. Mengawali tahun 2021 ini. Sadarlah. Atas kelemahan kegagalan kita selama ini. Jangan lagi mengeraskan hati. Ketika firman Tuhan ini datang kepada kita. Jadikanlah firman Tuhan ini nasihat, teguran dari Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita lebih baik dari hari ke hari. Dan mari kita pelihara hati kita. Jangan sampai ada dosa masuk. Karena dikatakan tadi, lihat, dosa sedang mengintip. Dia ada di pintu. Nah, di pintu apa ini? Tentu pintu hati kita. Dosa itu di luar. Lalu dia mau masuk. Ternyata Kain tidak mampu menutup hatinya terhadap dosa. Malah dia buka hatinya. Sehingga terjadi pembunuhan kepada adiknya. Ini satu hal yang sangat menarik bagi kita. Yang sangat luar biasa di sini Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita untuk menguasai dosa itu. Karena itu dikatakan bahwa ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun. Dia memberikan kuasa. Kamu berkuasa atasnya. Berapa banyak kita lemah, tidak berdaya. Berapa lama kita tidak berdaya atas kelemahan kita. Karena kita membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh dosa. Bahkan bukan dia mengintip, sudah masuk. Kita bersyukur sebenarnya. Kita ini orang yang sudah dijamah, ditebus oleh dari Yesus. Dan kita sudah milik dia. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita yang menjadi milik Kristus ini. Berilah hatimu sungguh-sungguh buat Kristus. Jangan membuka hati kepada hal-hal menurut keinginan daging. Ketika kita menang, menurut keinginan, hasrat, kemauan, hal-hal yang buruk. Maka hal yang baik untuk menjadi pemenang. Kita adalah pemenang. Menangkan dirimu dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Sadarlah, jangan mengeraskan hati. Peliharalah hati kita. Ingat, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa itu sendiri. Diberi kuasa atas dosa. Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, Paulus katakan, hai maut, di mana kesengatmu? Puji Tuhan, kita adalah pemenang. Jadilah pemenang terhadap dirimu sendiri. Ingat apa keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan buruk yang saat ini ada di hati. Keluarkan itu. Atau ada yang mau masuk, tutup pintu hati. Karena kita diberikan hati supaya kita menjaga hal-hal yang buruk. Waspadalah, kata Salomo, dan berjaga-jagalah, sebab dari hati datang
terang dan cahaya Kristus, kita harus menjaga diri kita, waspada terhadap hal-hal yang jahat, karena dari hati akan memancarkan terang Kristus, kasih Kristus. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati. Mari kita memperbaharui komitmen kita. Seperti apa hari esok, seperti apa minggu depan, seperti apa tahun ini, sangat bergantung sejauh mana kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kita diingatkan kembali. Mari kita berdoa melalui firman Tuhan, kita introspeksi diri. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus akan menjamah hati kami. Ketika kami diangkat menjadi pemenang, karena sudah ditentukan untuk menang, dipanggil untuk menang, dibenarkan untuk menang, dimuliakan untuk menang. Saat ini kami bersyukur kemenangan itu sudah direbut oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Karena itu Bapa di surga, jadikan hari ini hari evaluasi bagi diri kami. Amin. Sejauh manakah hati kami hidup di dalam kekecewaan? Sejauh mana hati kami hidup di dalam dosa? Sadarkan kami. Tolong kami supaya kami tidak mengeraskan hati. Agar kami berubah, bertobat, sungguh-sungguh memberi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami dikuatkan kembali, segerkan kembali. Kami diberikan gairah kembali, semangat baru untuk ini sebab. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti ya, yang sudah kita siapkan masing-masing, baik yang disiapkan oleh Bapak Ibu maupun yang diambil dari gereja. Mari kita terlebih berdoa siap menerima roti dan anggur, lambang dari tubuhmu yang terpecah-pecah dan darahmu yang tercurah, yang sudah mengenapi janjimu bahwa kami sudah disempurnakan di dalam roh. Sekalipun kami belum sempurna secara tubuh, tapi melalui perjamuan kudus ini, kami akan dimampukan lagi untuk lebih menjadi pemenang di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap makan dan minum dari perjamuan-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti. Dengarlah firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh yang mati sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawannya. Mari kita sejenak mengintrospeksi diri. Biarlah saat kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, menyadarkan kita supaya hati rohani kita, telinga rohani kita, mata iman kita dibukakan untuk melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Dan kita terus memelihara hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan sudah pulihkan kami, Tuhan sudah bebaskan kami, Tuhan sudah sucikan kami dengan darah-Mu. Sebagai ucapan syukur kami hari ini, di mana Tuhan melibatkan kami untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kematian Yesus sampai Yesus datang. Kami mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu, makan bersama dan minum bersama di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan yang kami miliki.
Dan serahkan doa syukur ini dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat roti, dengarlah firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama-sama. Silakan, Dik. Kita berdoa, Tuhan terima kasih kalau kami boleh makan dan minum sehidangan di dalam perjamuan kudus pada hari ini di tahun 2021. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu dan kedatangan-Mu yang akan kami nantikan. Biar kami terus memberitakan tentang Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi alat berkat. Terpujilah Tuhan, memberkati kami semua, umat-Mu GKI Jaka Setia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Serahkan pada liturgos. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh sehidangan dengan Tuhan. Lewat perjamuan kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga yang memberikan satu kekuatan dan peringatan kepada kita, nasihat. Kita akan membawakan persembahan pada awal bulan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, sukarela. Apa saja yang kita bawa ke mezbah Tuhan, kita membawanya dengan sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membaca, sebelum kita membaca ayat yang mendasari kita memberi persembahan, kita akan menghafal 7 gaya hidup Kristus di dalamku secara bersama-sama. 2, 3. Keputusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tubuh bersama ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita membaca ayat firman Tuhan dalam Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Puji Tuhan. Ya, seperti biasa Bapak Ibu boleh mentransfer untuk persembahan maupun apa saja yang kita persembahkan atau mengantarnya ke gereja di jam-jam aktivitas atau staf gereja akan dibuka. Pujian NKI nomor 30, penghibur telah datang. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat. Saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, roh dari surga lam, karunia Bapa, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap dan
yang gegap, kelak akan lalu lam, dan siang gantilah. Terusir topan keras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surga lam, karunia Bapa. Maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Sebelum saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Gembala membawa doa syafaat, bagi jemaat yang pertama kali bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini, nanti saya akan persilakan setelah Ibu Gembala menyampaikan pengumuman dan doa syafaat, mempersiapkan diri, boleh membuka unmute-nya dan mungkin yang pertama kali bergabung. Saya persilakan Ibu Gembala memimpin dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih untuk pemberian Bapak Ibu sekalian. Ya, penghibur telah datang kepada kita untuk menghiburkan hati kita dan sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan melihat jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dan ulang tahun pernikahan. Pertama, tepatnya hari ini, Ibu Eli Rosalia berulang tahun tanggal 3, Rosani Duru tanggal 4, Antoni Abednego tanggal 6, Lydia Kading tanggal 8, Hiskia Jonathan Lalu tanggal 8, Henry Pangaribuan tanggal 8. Ada kado ulang tahun Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ulang tahun pernikahan juga pertama kepada Bapak Lintong Hutasoid dan Ibu Marta Tambunan tanggal 5 Januari yang ke-29. Dan juga Bapak Hari Atmaja dan Ibu Lisyumi tanggal 9 Januari ulang tahun yang ke-37. Ada kado ulang tahun bagi mereka yang ulang tahun pernikahan 2 Korintus 13 ayat 11b. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Baik, selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur dan kemuliaan, kejayaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tahun 2021 di minggu pertama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hidup kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Jadikan kami Tuhan pemenang-pemenang untuk kami boleh memenangkan orang lain. Karena Tuhan Engkau yang sudah memenangkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Kami ingin Tuhan berubah dan melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pelayanan yang ada di pusat, di wilayah, di daerah, dan penggembalaan jemaat di tempat ini. Sehingga nama-Mu ya Tuhan, semuanya dimuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik Eli Rosalia, Rosani Duru, baik juga Antoni Abednego, hamba-Mu sendiri, lalu dan Bapak Henry. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bertambah usia, bertambah kasihnya kami kepada Tuhan. Tuhan memakai hidup kami,
kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan dianugerahkan bagi kami. Kami boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Baik yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan, yang melayani Tuhan memberkati pelayan, yang sedang studi Tuhan memberkati studi. Apa yang dikerjakan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Keluar dan masuknya nama Tuhan dipuji, dimuliakan di atas hidup hamba-hambamu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Lintong dan Ibu Marta, Bapak Hari dan Ibu Lisyumi dalam ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, terima kasih Engkau yang telah memberkati keluarga-keluarga ini dari pertama sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu. Jadikan keluarga-keluarga ini keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, dan menjadi Tuhan memberkati anak-anak mereka, cucu mereka. Terlebih mereka boleh menjadi alat terang di tangan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami umat-Mu dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur, apa saja Tuhan yang kami persembahkan kepada Tuhan hari ini. Kami sadar segala sesuatu yang kami terima datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Memberkatilah Tuhan jemaat-Mu di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, pelayanan apapun yang mereka kerjakan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil. Berkatilah badan pengurus jemaat, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, dapat mengelola semua berkat Tuhan ini, dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan jemaat-jemaat kami yang lemah dan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan memulihkannya. Jemaat-jemaat kami yang sedang membuka usaha, yang bekerja di tahun ini Tuhan, biar tahun ini menjadi tahun keberkatan, tahun kemenangan, bagi seluruh jemaat GKI Jakarta Setia, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kami doakan anak-anak kami yang akan studi ya Tuhan, baik dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana 10 kali melebihi orang luar, berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan semangat, konsentrasi. Terlebih ya Tuhan tahun ini, Tuhan kami belum tahu apakah sudah offline atau online, tapi kami percaya yang terbaik Tuhan berikan, dan semangat Tuhan berikan kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh berhasil. Segala yang mereka perlukan, Tuhan memberkati, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga doakan Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya tahun ini tahun keberkatan, Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat bagi jemaat-Mu GKI Jakarta Setia. Kami doakan juga orang tua kami Tuhan, yang Engkau izinkan masuk di tahun 2021 ini. Kami doakan Oma Farida, Opa Pandi, Oma Liami, Eyang Juwarni, Oma Marta, Opung Natal, Opung Ucok, Oma Lince, Buliana, Pak John Indrawan, Pak Gerar, Oma Santi, Oma Syumoy, dan mungkin para perkarif yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan yang berlimpah-limpah dianugerahkan. Hati yang Tuhan takut akan Tuhan, dan terlebih ya Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput mereka. Berkatilah Tuhan anak cucu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan para perkarif. Kami juga doakan Tuhan PWJ Kalvari Ministry, PWJ Pekanbaru. Kami juga doakan juga Tuhan, juga BTR. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar melalui PWJ ini Tuhan, kami bisa melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan. Kami terus memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan BPJ, tim 5PS, para pelayan-pelayan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, pakai kami, berikan semangat, roh yang menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kami ada di tahun ini, berarti karya Tuhan, rencana Tuhan untuk kami terus berkorban, berkobar-kobar untuk dapat
saat melayani Engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami doakan pelayanan Lumbung Sahabat Terang. Kami terus berdoa biar tahun menjadi tahun keberkatan. Segala rencana-rencana, program-program Lumbung Sahabat Terang Tuhan memberkati. Baik Pak Yudan sebagai ketua, para pengurus, anggota, kami serahkan semua rencana dalam tangan Tuhan biar pelayanan ini menjadi berkat. Bahkan rencana-rencana juga program-program di tahun ini Tuhan, baik di antara seksi dan tim, ya Tuhan juga memberkati supaya kami tetap terus Tuhan dapat tetap semangat melayani Engkau. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku terasing dimanapun mereka berada, dalam negeri, luar negeri. Tuhan pakailah mereka, urapilah mereka dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan dalam pelayanan juga Tuhan multimedia apapun, Tuhan juga urapi. Kami bersyukur ada beberapa hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia yang sudah sehat ya Tuhan, yang sudah pulang Tuhan dari rumah sakit dan juga di Wisma Atlet di tempat-tempat lain karena Tuhan telah memberikan kesembuhan. Terima kasih. Dan kami doakan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam proses ya Tuhan, biar Engkau juga memulihkan mereka dan memberikan kesehatan yang sempurna, mereka boleh kembali bersama-sama melayani di seluruh jemaat Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Kami doakan Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan, dan semua aparat pemerintahan, pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kami juga doakan rencana vaksin ya Tuhan akan dilaksanakan di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Melalui vaksin ini banyak orang disembuhkan dan Indonesia boleh mengalami pemulihan bahkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan dalam segala rencana. Pandemi yang sedang Tuhan ada, berjalan terus. Kami terus melihat besarnya Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami tahu rancangan Tuhan sangat indah dalam hidup kami. Kami doakan bangsa Israel, masih banyak mereka belum diselamatkan. Tuhan selamatkanlah mereka. Terlebih kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Jakarta Setia. Baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami ada di tahun ini, biar tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun keberkatan, tahun sukacita, dan tahun kami dapat berkarya bagi Tuhan lebih dan lebih lagi di tahun-tahun yang lalu ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pakailah hidup kami terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan terima kasih Tuhan untuk janji-janji firman-Mu yang Engkau berikan, telah Engkau siapkan bagi kami di tahun ini. Terpujilah Tuhan Yesus kami, Allah yang hidup. Ini doa, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, kita akan mengikuti pengumuman dalam minggu ini. Ya, pelayan-pelayan yang akan melayani pada tanggal 10 yang akan datang, pembicara Bapak Gembala, Liturgos, Ibu Joanita, dan pendoa syafaat, dan semua yang melayani, dan seluruh jemaat juga kami mohon bisa mengikuti doa setiap hari Sabtu jam 7 sehingga sampai jam 8. Ya, mohon dapat mempersiapkan diri dan melayani. Ya, ibadah live sebagai pengganti ibadah sore kita tetap berjalan seperti biasa jam 5 sampai jam 6 melalui Facebook Bapak Gembala. Jemaat jika belum
bisa hadir dalam ibadah pertama, ini bisa mengikutinya di ibadah sore nanti lewat Facebook. Next. Ya, libur staff. Ya, kami akan mulai nanti kembali bekerja tanggal 6 Januari. Mohon menjadi perhatian seluruh jemaat GKI Cakastia. Tuhan memberkati. Ya, jemaat-jemaat yang telah menyelesaikan gerakan 365 hari. Ya, pertama Bapak Yesaya, Kameng Yeti, Bapak Hendra Suhardi, Ibu Juanita Kurniawan, Bapak Filipus Kading, Ibu Lydia Kading, Liangkung, Paula, Opa Pandi, Asyer, Ibu Martina Ambat, Bapak Victor Siregar ini yang melapor. Mungkin juga ada jemaat-jemaat juga yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Menjadi kerinduan dan doa kita bersama juga. Kita akan terus membaca gerakan 365 hari. Gereja sudah mencetak kembali gerakan 365 hari. Ya, Bapak Ibu juga bisa ambil di gereja dan kita mulai membaca karena ini menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Ya, tema sepanjang tahun 2021 adalah tema umum kita menjadi pemenang untuk memenangkan. Ada di Roma 8 ayat 37. Tujuannya supaya jemaat GKI Cakastia menjadi pemenang terhadap diri sendiri, mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging untuk melayani dan memenangkan jiwa. Ya, jadi ini yang merupakan tema kita sepanjang tahun ini. Ya, biar Bapak Ibu dapat kita menjadi perenungan. Apa yang menjadi perenungan buat kita sepanjang tahun ini. Ini isi hati Tuhan buat jemaat kita GKI Cakastia. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita ini bersama-sama 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sebelum kita masuk di dalam doa penutup, nah apakah ada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Zoom pagi ini? Ya, kalau ada nanti bisa memperkenalkan nama dan kita akan terus bersekutu bersama. Ya, terima kasih. Ya, kalau ada boleh silakan ngomong. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita rindu juga untuk setiap minggu kita bisa bertemu sekalipun lewat Zoom. Ada? Oke, mungkin sebentar setelah kita ibadah kita bisa kasih hello dan selamat ucapan satu sama yang lain. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Gembala akan tutup dalam doa dan doa berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau berdiri silakan berdiri, yang duduk tetap duduk. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang sudah mempercayakan kesempatan untuk kami boleh lewati dan akan terus berjuang di tahun 2021. Kami diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang, terus menang dan tetap menang. Amin. Menghadapi apapun. Karena itu Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, pulang dan tinggallah di rumah masing-masing dengan pertolongan Tuhan kita yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, akan terus memberkati umatnya dan melindungi mereka dan menyinari umatnya dengan wajahnya dan memberi kasih karunia berlimpah-limpah dan menghadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberikan damai sejahtera bagi kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
yang melimpah, health yang ada. Jemaat silakan ambil waktu dan bersaat teduh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus. Demi hati. Ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Rina yang sudah menjadi liturgos hari ini. Terima kasih juga buat Topper, Pak Gembala, dan semua jemaat GKI Jakarta Setia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Wah, selamat hari Minggu Pak Robi, Bu Hatati di kampung. Baiklah Bu Gram, terima kasih. Selamat Minggu. Ada Terima kasih. Selamat hari Minggu. Semua. Pak Yuda. ya selamat Jeffrey. hari Minggu. Yanti, Pak Victor. Dati, Selamat Ada Damiati nih, Bu Delia. Selamat hari Minggu semua. Ada Damiati. Ya, selamat hari Minggu Pak Lintong. Ada koreksi dikit, Ibu Gembala, kami bukan ke 29, ke 30. Tanggal Perkawinan oh ya. Maaf Pak, tanggal 30 ya. 30 ya, ulang tahun ke-30. 30. Nah, paling bukan tong supaya 29, makin muda 30. maksudnya. Biar aja Pak, biar 2 kali anunya pernikahannya, jadi 2 kali pestanya Pak. Puji Tuhan. Ya, kita doain 2 kali Bapak ya. Tanggal 30. Oh ya. Soalnya Karolin udah 29. Puji Tuhan ya. Ke-30 berarti. Puji Tuhan. Pak Rubi lagi di kampung nih. Di kampung Pak. Sama ada Damiati Pak.